sekitar tahun 1870-an. Hal ini bisa ditelusuri lebih awal setelah kemangkatan Sultan Iskandar Sani hingga serangkaian peristiwa nantinya, di mana para bangsawan ingin mengurangi kontrol ketat kekuasaan sultan dengan mengangkat janda Iskandar Sani menjadi sultanah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ketakutan akan kembalinya Raja Tiran, Sultan Iskandar Muda, yang melatar belakangi pengangkatan ratu. Sejak itu masa damai terasa di Aceh. Para ule balang bebas berdagang dengan pedagang asing tanpa harus melalui pelabuhan sultan di ibu kota. Lada menjadi tanaman utama yang dibudidayakan seantero pesisir Aceh sehingga menjadi pemasok utama lada dunia hingga akhir abad 19. Namun beberapa elemen masyarakat terutama dari kaum Mujudiah menginginkan penguasa nanti adalah seorang laki-laki bergelar sultan. Mereka mengklaim bahwa pewaris sah masih hidup dan tinggal bersama mereka di pedalaman. Perang saudara pecah, Masjid Raya dalam terbakar, kota Bandar Aceh dalam kegaduhan dan ketidaktentraman. Menindaklanjuti pertikaian ini, Kadi Malikul Adil, semacam Mufti Agung, TGK, Syekh Abdurrauf As-Sinkili melakukan berbagai reformasi terutama perihal pembagian kekuasaan dengan terbentuknya 3 sagu. Hal ini mengakibatkan kekuasaan sultanah. Sultan sangat lemah dengan hanya berkuasa penuh pada daerah Bibeweh, kekuasaan langsung semata. Perang saudara dalam hal perebutan kekuasaan turut berperan besar dalam melemahnya Kesultanan Aceh. Pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah, tahun 1795 sampai tahun 1824, seorang keturunan sultan yang terbuang Said Husain mengklaim mahkota kesultanan dengan mengangkat anaknya menjadi Sultan Saif al-Alam. Perang saudara kembali pecah namun berkat bantuan Raffles dan Kohlai Huan, seorang pedagang dari Penang kedudukan Jauhar, yang mampu berbahasa Prancis, Inggris dan Spanyol, dikembalikan. Tak habis sampai di situ. Perang saudara kembali terjadi dalam perebutan kekuasaan antara Tuanku Sulaiman dengan Tuanku Ibrahim yang kelak bergelar Sultan Mansur Syah. Tahun 1857 sampai tahun 1870. Sultan Mansur Syah berusaha semampunya untuk memperkuat kembali kesultanan yang sudah rapuh. Dia berhasil menundukkan para raja lada untuk menyetor upeti ke sultan, hal yang sebelumnya tak mampu dilakukan sultan terdahulu. Untuk memperkuat pertahanan wilayah timur, Sultan mengirimkan armada pada tahun 1854 dipimpin oleh Laksamana Tuanku Usen dengan kekuatan 200 perahu. Ekspedisi ini untuk meyakinkan kekuasaan Aceh terhadap Delhi, Langkat dan Serdang. Namun naas, tahun 1865 Aceh angkat kaki dari daerah itu dengan ditaklukkannya benteng Pulau Kampai. 5. Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini. Surat Sultan Aceh Ibrahim Mansur Syah kepada Presiden Prancis. Sultan juga berusaha membentuk persekutuan dengan pihak luar sebagai usaha untuk membendung agresi Belanda. Dikirimkannya utusan kembali ke Istanbul sebagai pemertegas status Aceh sebagai vasal Turki Utsmaniyah serta mengirimkan sejumlah dana bantuan untuk perang Crimea. Sebagai balasan, Sultan Abdul Majid pertama mengirimkan beberapa alat tempur untuk Aceh. Tak hanya dengan Turki, Sultan juga berusaha membentuk aliansi dengan Prancis dengan mengirim surat kepada Raja Prancis Louis Philippe I dan Presiden Republik Prancis kedua, 1849. Namun permohonan ini tidak ditanggapi dengan serius.
Kemunduran terus berlangsung dengan naiknya Sultan Mahmud Syah yang mudah dan lemah ke tapu kekuasaan. Serangkaian upaya diplomasi ke Istanbul yang dipimpin oleh Teuku Payyabakong dan Habib Abdurrahman Az-Zahir untuk melawan ekspansi Belanda gagal. Setelah kembali ke ibu kota, Habib bersaing dengan seorang India Teuku Panglima Maharaja Tibang Muhammad untuk menancapkan pengaruh dalam pemerintahan Aceh. Kaum moderat cenderung mendukung Habib, namun Sultan justru melindungi Panglima Tibang yang dicurigai bersekongkol dengan Belanda ketika berunding di Riau. 5. Pada akhir November tahun 1871, lahirlah apa yang disebut dengan Traktat Sumatera, di mana disebutkan dengan jelas Inggris wajib berlepas diri dari segala unjuk perasaan terhadap perluasan kekuasaan Belanda di bagian manapun di Sumatera. Pembatasan-pembatasan Traktat London 1824 mengenai Aceh dibatalkan. Sejak itu, usaha-usaha untuk menyerbu Aceh makin santer disuarakan, baik dari negeri Belanda maupun Batavia. Para uli balang Aceh dan utusan khusus Sultan ditugaskan untuk mencari bantuan ke Sekutu Lama Turki. Namun kondisi saat itu tidak memungkinkan karena Turki saat itu baru saja berperang dengan Rusia di Crimea. Usaha bantuan juga ditujukan ke Italia, Prancis hingga Amerika, namun nihil. Dewan Delapan yang dibentuk di Penang untuk meraih simpati Inggris juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan alasan ini, Belanda memantapkan diri menyerang ibu kota. Maret tahun 1873, pasukan Belanda mendarat di pantai Cermin Meraksa menandai awal invasi Belanda Aceh. Maret tahun 1000